Oke, halo Mbak Putri. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Putri. Halo. Halo. Waalaikumsalam, udah bisa terdengar belum ya suaraku? Oke, sekarang sudah terdengar Mbak. Bagaimana suara saya? Apakah terdengar jelas juga? Iya, alhamdulillah udah jelas juga Oke, terdengar. baik. Halo Mbak Putri, apa kabar nih Mbak Putri? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Haris kabarnya? Alhamdulillah kabar baik di sini. Semoga sehat selalu Mbak ya dan keluarga. Amin. Amin. Oke, sepertinya lagi di rumah nih Mbak ya. Masih WFH nih ya Iya betul. sepertinya. Oke, alhamdulillah. Masih di rumah. Oke Mbak, tadi saya sudah sebutkan nih ke Sobat Ipot, tema kita kan Mm-mm. menarik Mbak ya, lifestyle murah, Mm-mm. meriah dan syariah. Jadi nanti kita Mm-mm. akan bahas apa aja sih Mbak? Mungkin kisi-kisi dulu. Oke, nanti pasti kita bakalan bahas macem-macem ya. Mungkin cerita sedikit juga tentang apa namanya gimana cara ngatur keuangan yang baik sebelum akhirnya kita bisa investasi, itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua mungkin nanti kita bisa tips lah gitu kira-kira proporsi yang enak tuh gimana ya kalau mau investasi ya gitu. Terus mungkin kalau misalnya mau mulai investasi itu tahap apa dulu yang mesti dikerjain dan pertimbangannya apa aja, plus mungkin tips and tricks cari investasi syariah yang sesuai dengan syariah. Oke, baik. Jadi teman-teman ya nanti disimak. Kalau ada pertanyaan nanti ya ada 3 penanya terbaik kita pilih nanti mendapatkan hadiah dari Pot Syariah. Jadi pastikan teman-teman menyimak dan mengambil ilmu dari Mbak Putri ya. Oke, Mbak Putri mungkin kita langsung ke pembahasan Mbak ya. Mm-mm. Tadi kita bahas tentang bagaimana merencanakan keuangan syariah. Mungkin bisa dijelasin Mm-mm. dulu nih Mbak ke teman-teman, ke Sobat Ipot semuanya, sebenarnya bagaimana sih Islam sendiri memandang uang atau harta kita nih Mbak? Silakan Mbak Putri. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mungkin aku lihatnya dari sisi perencanaan keuangan kali ya. Bedanya apa sih perencanaan keuangan yang konvensional dengan yang syariah misalnya kayak gitu. Jadi menariknya sebenarnya ini mungkin nggak ada di textbook manapun gitu ya. Tapi salah satu pengalaman pribadi lah gitu. Akhirnya kenapa aku mutusin pindah dari yang konvensional ke yang syariah. Jadi kalau misalnya di syariah itu sebenarnya perencanaan keuangan itu lebih luas gitu, lebih luas. Kita di Islamic Financial Planning pasti punya dampak juga buat orang lain gitu. Jadi sebenarnya dampak yang kita impact atau yang kita pengen bikin itu nggak cuma buat kita dan keluarga kita gitu. Dan yang paling mencolok itu juga sebenarnya financial planning bukan cuma buat orang yang kaya atau punya uang gitu kalau di Islam. Jadi orang yang Betul. nggak punya uang juga sebenarnya mereka juga harus melakukan financial planning gitu, tapi ngerti aja posisinya. Misalnya contohnya paling kelihatan sebenarnya di posisi zakat gitu kan. Kalau misalnya di Islam ya ada tuh kalau misalnya sebagai penerima zakat atau sebagai pemberi zakat dan kapan dia naik level. Nah kurang lebih tuh kayak gitu. Jadi cuma dengan 2 kalimat aja tuh langsung shifting semua proses dan semua konsep yang ada di implementasinya financial planning itu. Kalau misalnya kita ngerti dari awal sebenarnya tujuannya apa. Dan satu lagi sebenarnya yang paling penting kalau di Islam itu financial planning sebenarnya bagian dari ikhtiar gitu kan. Jadi Oke. apapun gitu metodenya kita cari yang terbaik sesuai yang kita mau gitu. Tapi kita nggak bisa matok itu adalah kalau nggak ngelakuin ini makanya kita bisa jadi miskin, atau kalau ngelakuin ini kita tuh jadi pasti kaya. Nah sebenarnya mindset kayak gitu juga yang penting banget tuh sebelum kita akhirnya melakukan financial planning atau investasi. Kurang lebih kayak gitu sih Mas Aris. Oke, baik. Tadi teman-teman yang perlu dicatat ada kebermanfaatan untuk apa namanya nggak cuma diri kita, tapi juga orang lain nih. Jadi kita memberikan tadi ada disebutkan Mbak Putih ada zakatnya. Jadi kita dalam terutama yang teman-teman preferensinya untuk mengatur keuangannya secara syariah perlu nih ada alokasi untuk zakat. Oke, baik Mbak. Tadi sudah disebutkan ada merencanakan keuangan nih untuk teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman ada yang baru Pak dengar mungkin tentang perencanaan keuangan atau bagaimana merencanakan keuangan. Sebenarnya menurut Mbak Putri seberapa penting sih Mbak kita merencanakan keuangan ini? Apakah oke deh yang penting atur segini-segini nanti bisa dijual apa dibelanjakan untuk apa-apa aja, atau mungkin gimana sih Mbak biar teman-teman tahu bahwa sebenarnya penting nih perencanaan keuangan dalam terutama perencanaan keuangan syariah. Silakan Mbak Putri. Oke. Nah, sebenarnya perencanaan keuangan itu yang apa ya, yang gampangnya itu sebenarnya kita posisikan diri kita tuh ada di tengah-tengah aja gitu. Jadi kita apa ya punya mindset yang bagus, kita punya behavior yang bagus gitu. Kita misalnya kita belanja nggak berlebihan gitu, kita belanja apa yang kita perlu itu kan sebenarnya part of financial planning gitu, yang Betul. memang di Islam tuh juga diajarkan gitu.
Nah, ketika udah melakukan itu semua, baru sisanya sebenarnya ya mulai fokus ke beberapa tujuan tertentu gitu. Tapi sebenarnya awalnya itu dari apa ya? Dari keseharian dulu lah gitu. Nanti kalau misalnya keseharian udah beres, kita juga mulai mencadangkan dana gitu kan. Misalnya, oh ternyata mungkin takutnya perlu nih ada apa-apa segala macam, ya udah deh kita sedihin sampai misalnya kita kumpulin sampai 3 bulan atau 6 bulan dari pengeluaran bulanan misalnya kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya diajarin juga kan di Islam gitu untuk apa siap-siap kalau terjadi sesuatu. Yang paling real kasusnya pas kemarin pandemik gitu kan. Itu kayaknya Betul. semua orang langsung paham gitu. Oh ya ini financial planning atau dana darurat ini penting banget nih. Nah, selanjutnya baru bisa mulai ngatur ke tujuan-tujuan lainnya gitu. Jadi sebenarnya financial planning atau investasi itu sebatas buat Islam ya, dari persepsi Islam tuh sebatas untuk memenuhi kebutuhan kita aja gitu. Kita nggak bisa juga aiming kita tuh bakalan kaya raya gitu kan dari financial planning atau investasi gitu. Itu adalah persepsi yang salah. Bukan berarti nggak bisa di achieve, tapi persepsinya udah melenceng dari yang emang seharusnya kita lakuin gitu mungkin. Oke, baik. Jadi tadi disebutkan juga Mbak ya ada dana darurat teman-teman. Nanti kita akan bahas juga di Mm-mm. belakang tentang dana darurat. Mm-mm. Baik Mbak, mungkin tadi sudah disebutkan ada menyisihkan uang untuk paling enggak dana darurat Mbak ya. Sekarang Mm-mm. mungkin bisa dijelaskan lebih rinci nih ke teman-teman Mbak Putri. Dari keuangan kita, mungkin kita mendapat pemasukan dari orang, misal kalau kita sudah bekerja atau dari orang tua yang masih Mm-mm. mahasiswa, mungkin dari mana Mm-mm. sih Mbak yang perlu kita rencanakan? Kan perencanaan keuangan. Bagian keuangan mana yang perlu kita rencanakan terlebih dahulu, Mbak? Silakan. Oke, sebenarnya itu yang tadi ya sesuai gitu, kita dana darurat dulu gitu. Kalau misalnya memang belum ada gitu, misalnya kita kalau ada gaji misalnya 100% kita habiskan gitu, atau misalnya kita udah sempat ngumpulin uang gitu, tapi ternyata kepake, berarti kan kita mesti mulai lagi. Nah, Betul. sebenarnya bisa mulai dari situ, terus proporsinya tuh berapa yang bisa kita save ya gitu. Itu sebenarnya beda-beda tiap orang. Cuma mungkin untuk patokannya, kalau teman-teman belum nikah, itu paling nggak mungkin bisa sampai 70% dari income-nya bisa di-save lah, 70 sampai 80% gitu. Oke. Kenapa? Karena ya kita masih, ya kita ya, teman berarti teman kita lagi. Mungkin Betul. Mas Haris juga siapa tahu kan, apa namanya, ya teman-teman masih single, jadi masih tinggal sama orang tua, belum mesti bayar asisten rumah tangga, listrik, dan segala macam gitu kan. Jadi masih banyak yang bisa di-save. Tapi kalau misalnya udah nikah, mungkin bisa dibalik proporsinya, 20-30% yang di-save, terus yang Oke. sisanya itu ya untuk ya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu sih, gambaran kasarnya. Mm-mm. Oke, tadi teman-teman ya, mungkin keadaan tiap orang berbeda-beda seperti yang Putri disebutkan Mm-mm. tadi, ada yang kebutuhannya 70%. Nah, tapi paling enggak tadi kalau teman-teman masih mungkin tinggal sama orang tua, bisa nih 70% dari pemasukan dialokasikan untuk tabungan dan investasi, atau mungkin bangun dulu Mbak ya, dan darurat Mbak ya. Paling enggak kalau yang masih single Mm-mm. 3 sampai 6 bulan, yang sudah menikah mungkin ditambah jadi 9 sampai 12 bulan. Iya, Lalu setelah betul. itu nanti kalau yang teman-teman sudah menikah mungkin sudah punya kebutuhan lain, bisa paling enggak Mbak ya minimal 20% tadi Mbak ya. 20% Iya betul, dari minimum banget coba ya minimum. dicoba. Betul. Ya, tapi Jadi kalau nggak bisa ya udah 15%. Nggak bisa juga ya udah 10%. Nggak bisa 10%. juga 5% gitu. Yang penting rutin terus, maksudnya nanti seiring dengan waktu makin lama makin coba ditambah gitu kan. Oke. Sambil jalan. Oke, yang penting tadi pastikan ada Mbak ya, jangan sampai enggak sama sekali begitu Mbak ya. Iya, benar. Karena kalau Betul. misalnya belum ada berarti pengaturannya beda lagi nih. Belum sampai di tahap itu mesti mundur lagi. Mundur lagi. Oke, baik. Oke Mbak, tadi sudah nih kita sudah tahu bagaimana kita menyisihkan paling enggak ada proporsi masing-masing. Lalu Mm-mm. kapan sih sebaiknya kita mulai? Apakah ketika sudah punya income saja ataukah ketika masih Mm-mm. mahasiswa mungkin memang sebaiknya kapan sih Mbak waktu terbaik untuk kita mulai merencanakan keuangan kita? Oke, nah sebenarnya merencanakan keuangan itu ada tahapannya masing-masing ya. Sebenarnya di tahapan usia termuda pun ketika kita dapat uang jajan, aku pengen tanya sama Mas Aris pertama kali dapat uang jajan sendiri itu di umur berapa? SD Mbak ya? Kira-kira kayaknya SD SD kelas deh. berapa? Mungkin SD kelas 1 saya udah dapat sepertinya Mbak. Kelas 1 udah dapat ya. Sebenarnya Iya.
Jadi ketika kita SD kelas 1 pun kita tuh sebenarnya udah bisa merencanakan Udah keuangan bisa. kita Oke. gitu. Jadi misalnya kita Betul. dapat uang jajan, misalnya contohnya 10.000 ya itu kan kita ngatur gitu. Misalnya oh sehari itu kita bisa jajan dapat makan apa aja sih gitu kan. Nah itu sebenarnya dari usia yang apa ya termuda tuh udah bisa dilakukan gitu. Tapi pasti di usia tersebut butuh apa ya, butuh support dari orang tua juga gitu kan. Betul. Nah, jadi kalau misalnya habit atau perencanaan keuangannya sendiri sebenarnya dari usia yang muda banget gitu, 6 tahun tuh udah bisa. Nah, mungkin yang mungkin usia SMP gitu, udah bisa SMA gitu, mungkin juga udah bisa ya gitu. Mungkin yang paling dewasa yang mungkin kita udah harus benar-benar bertanggung jawab sama keuangan kita sendiri itu pas masuk kuliah gitu kan. Sebenarnya kata-kata income itu kan bisa berupa apa aja gitu, yang uang Betul. yang memang kita dapetin, mau uang jajan kayak mau uang hasil kerja part time atau apapun gitu ya, itu kan sebenarnya bisa dikategorikan sebagai income dan itu udah bisa kita kelola gitu. Jadi misalnya contohnya yang kuliah gitu kan dapat uang jajan mungkin bulanan gitu ya, atau ya biasanya mungkin udah bulanan ya kalau udah kuliah ya gitu. Itu kita kan harus ngatur tuh gimana caranya supaya kita dalam sebulan ini uangnya udah cukup nih gitu kan. Mungkin ada yang dapetnya ngepas gitu kan. Nah kalau misalnya ada yang lebih atau misalnya pengen menghemat atau mau investasi juga sebenarnya udah bisa banget gitu. Apalagi kayaknya sekarang ya, aku lihat anak-anak muda itu yang umurnya misalnya 17 tahun, itu tuh mereka udah bisa ngatur keuangan mereka sendiri, udah bisa invest sendiri gitu kan. Betul. Yang mungkin zaman dulu aku tuh belum bisa seperti itu karena memang aksesnya belum ada gitu kan. Jadi ya sebenarnya usia berapapun bisa, tapi kalau misalnya teman-teman misalnya lagi di fase kuliah atau kerja, belum sempat mikirin financial planning dan mau gerak, menurut aku sekarang waktunya sih gitu. Oke, Jangan baik. ditunda-tunda lagi. Oke, jadi semakin cepat semakin baik, Mbak ya. Oke, Mbak, tadi saya tertarik nih Mbak dengan karena tadi sudah Mbak Putri bilang nih bahwa sedini mungkin bahkan dari kelas 1 SD pun ketika sudah mendapatkan uang saku gitu Mbak, kita harus mulai merencanakan atau mengatur keuangan kita. Bisa mungkin Mbak dikasih tips trik nih gimana mungkin kita ketika kita menjadi orang tua nanti sudah punya anak untuk memberikan memberikan masukan nih kepada anak, pendidikan kepada anak agar mulai bisa tahu nih ada uang berharga lalu harus nih kamu mengaturnya dengan bijak. Mungkin bisa dikasih tips trik Mbak kepada sobat Ipot semuanya. Oke, nah ini sebenarnya mungkin aku lebih relate ke pengalaman pribadi kali gimana orang tua Boleh Mbak. aku gitu kan mengatur Betul. aku gitu. Jadi yang pertama itu mereka orang tua aku ya maksudnya itu mereka ngasih contoh gitu, ngasih contoh mereka sendiri dulu gitu. Yang mengimplementasi itu baru abis itu ngajarin kita. Ngajarinnya tuh gimana sih? Kebetulan juga aku tuh baru ngeh kalau ternyata selama ini dari kecil udah diajarin sebenarnya. Cuma baru mungkin berapa tahun terakhir gitu ya baru nggak oh ternyata gitu ya apalagi pas punya anak gitu oh ternyata dulu tuh emang udah diajarin gitu ya jadi waktu kelas 1 SD gitu mungkin belum terlalu gitu ya tapi setiap tahun misalnya kita dapat THR itu pasti kita langsung dialokasiin sebagian untuk dikasihin orang sebagian untuk ditabung gitu itu Betul. udah pasti fix gitu. Nah karena nabung THR dari kecil waktu aku umur 17 tahun pokoknya usia kuliah aku dan adikku sama-sama kita punya tabungan itu cukup banyak gitu bisa 3 digit karena nabung dari Wow. kecil banget gitu nabung Betul. dari kecil banget gitu kan dari itu dari SD gitu kan tiap tahun SD. begitu dapat THR kita tabungin gitu nah apa itu salah satu yang bisa apa ya dilakuin gitu sama orang tua instead of THR anak kita jadi hak milik gitu gitu. Sering Nah terjadi Mbak terus ya. habis itu iya benar sering terjadi gitu. Tapi waktu itu emang dari kecil emang dikasih gitu kan. Terus experience-nya kan datang ke bank lah. Dulu kan belum zaman ya maksudnya di sekuritas atau apa segala macam. Jadi Betul. pasti ke bank gitu. Nah yang kedua itu uang jajan anak itu dipantau juga. Jadi misalnya anak itu udah masuk usia SD, terus dia kelas 3 SD itu mulai misalnya dari yang tadinya harian itu jadi mingguan. Nah, ketika berubah dari harian itu jadi mingguan, itu kan sebenarnya dia juga sebenarnya belajar tuh ngatur gimana caranya supaya seminggu tuh cukup. Dia itu maksimal belanjanya atau jajannya itu berapa banyak sih sehari gitu. Dan tetap dialokasiin yang paling menarik sih yang menurutku efek juga. Jadi waktu sampai aku kuliah itu juga orang tua aku itu ngasih uang jajan terpisah dengan uang yang untuk ditabung. Ini uang jajan, ini untuk ditabung gitu. Jadi mindset tuh udah
udah Terbentuk kebentuk Mbak gitu ya. kan dari kecil. Ini gitu. Jadi ini buat ini gitu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan gitu yang apa namanya akhirnya ngebentuk mindset walaupun di pertengahan itu aku juga sempat boros banget gitu kan. Sempat boros banget gitu. Tapi karena basicnya itu udah kuat, emang udah dilatih dari kecil, jadinya nggak susah gitu buat balik lagi on track gitu sih kurang lebih. Betul. Oke, baik. Semoga tadi teman-teman Sobat Ipot yang mungkin sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, nanti teman-teman bisa langsung praktekkan nih, sedikit-sedikit dimulai diberikan nasihat terkait dengan bagaimana sih mengelola uang yang baik. Oke, Mbak Putri, ini kan sekarang sudah menjelang akhir tahun, Mbak ya, sudah bulan November, sudah mau awal tahun lagi 2022. Iya, nggak Mungkin berasa. nggak berasa, Mbak ya, karena mungkin kita di rumah terus, Mbak ya. Oke, mungkin bisa nih Mbak diinformasikan, bisa dikasih tips trik ke teman-teman nanti ketika membuka lembaran baru di ayat 2022, kira-kira dalam hal keuangan nih Mbak, kita mungkin pengen, oke deh saya mau tutup buku di 2021. Di 2022 pengen merencanakan keuangan, tujuan ke investasi, atau mungkin apapun yang pengen mereka capai, kira-kira dari mana aja Mbak? Pos-pos apa aja yang penting untuk direncanakan di awal tahun nanti? Oke, misalnya kita mau ngerencanain untuk di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya ya, gitu. Betul. Kita sebenarnya lihat dulu nih kebutuhan yang paling pertama mendesak dan paling jangka waktunya paling pendek tuh apa gitu. Oke. Misalnya contohnya ya yang paling sering dialamin sama orang tua sih biasanya itu anak masuk sekolah, maksudnya anak itu masuk ke jenjang baru, misalnya masuk ke TK, masuk ke SD gitu, itu kan nggak bisa ditunda gitu kan, masa kita suruh anak kita tahun depan aja dia masuknya kan kayaknya nggak mungkin ya gitu. Betul. Terus mungkin sekolahnya juga pengennya yang ini, nah itu jadi lihat dari urgensinya dulu gitu, kita susun gitu. Udah ada jenjang-jenjangnya, baru nanti ke jenjang berikutnya atau ke layer berikutnya yang tidak sebegitu urgent dan jangka waktunya itu nggak terlalu mepet gitu. Jadi ketika kita nyusun apa ya tujuan keuangan sebenarnya itu kan nempel sama tujuan kehidupan kita gitu kan, nempel jadi urutannya kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya udah dapet urutannya itu akan ngebantu kita supaya lebih mudah untuk menghitung sebenarnya kira-kira kemampuan kita itu kalau di stretch itu nyampe mana nih gitu. Misalnya Oke. contohnya, misalnya kita punya rencana anak sekolah gitu ya. Terus misalnya anaknya ada 3 gitu. Misalnya anaknya ada 3. Terus habis itu kita misalnya rencana mau pindah atau mau beli rumah gitu kan, misalnya sama kendaraan. Nah, itu kan sebenarnya banyak. Kebutuhan kita kan sebenarnya tak terbatas, tapi kemampuan kita kan terbatas. Jadi Betul, mungkin betul. ada ada tujuan-tujuan yang mungkin nggak masuk nih. Misalnya kita udah hitung, oh 30%, 40% mau dia ditabungin, nggak apa-apa kita hidup dari 60% gaji gitu. Tapi ternyata tuh di itu masih belum cukup juga gitu kan. Nah, itu dia sebenarnya seninya juga tuh di situ financial planning bisa apa ya, bisa ngatur itu semua apa namanya itu part of ikhtiar kita, nggak apa-apa tetap dijalanin dulu gitu walaupun kayaknya nggak mungkin nanti seiring dengan waktu misalnya rutin gitu ya, tiap 6 bulan atau tiap 1 tahun sekali kita nanti bisa review lagi nih hasil keuangan kita. Siapa tahu nanti karirnya udah makin bagus, gajinya udah makin nambah, bisnisnya makin sukses segala macam. Nanti kita bisa adjust lagi gitu. Tapi yang penting sebenarnya dimulai aja dulu gitu. Planning nggak akan berguna kalau kita nggak praktek gitu kan. Kalau kita bikin rencana secanggih apapun juga nggak bakal Betul. bermanfaat kalau kita nggak praktek. Ya. Betul. Kurang lebih Oke, gitu. baik. Jadi tadi teman-teman ya pastikan tadi di list dulu nih. Boleh ditulis mau di spreadsheet boleh, mau di Excel boleh, mau di catatan buku juga boleh. Tujuan masing-masing nih. Ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu diskalakan mana yang prioritas paling penting gitu Mbak Putri ya. Nanti baru di drop down bagaimana untuk mencapainya. Oke, baik tadi teman-teman ya tipsnya nanti di awal tahun silahkan mulai buat catatan masing-masing bagaimana tujuannya, apa dan berapa lama untuk dicapai. Lalu Mbak tadi kalau kita ngomong tentang perencanaan keuangan nih Mbak, ada istilah kadang financial check up gitu Mbak. Kita mengecek kembali, evaluasi kembali bagaimana kondisi keuangan kita. Baiknya Iya. bagaimana dan berapa kali Mbak? Mungkin dalam beberapa waktu sekali kah atau sebulan sekali, setahun 2 kali atau bagaimana Mbak? Oke, nah sebenarnya financial check up itu perlu dilakukan pertama kali ketika kita sebenarnya belum punya perencanaan keuangan sih. Oke. Gitu. Jadi check up itu di pertama kali gitu. Buat melihat kondisi kita gimana. Kalau misalnya abis itu bikin perencanaan keuangan dan dipraktekin, itu tahun-tahun berikutnya sebenarnya review gitu. Nah, Oke. tapi
check up itu perlu dilakukan kalau misalnya tahun ini kita check up. Terus kita belum bikin financial planning nih, tahun depan mau bikin financial planning, ya masih check up lagi gitu. Karena kan kita mesti lihat nih kondisinya seperti apa semuanya. Mungkin kan berubah gitu kan, belum ada Betul. jalannya, jadi berubahnya itu bisa jauh gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bikin financial planning, terus kita praktekin, harusnya kan udah kelihatan tuh dari bulan ke bulan gitu, udah ada rencananya lah kurang lebih gitu. Oke, jadi tadi pertama teman-teman ya, sebelum teman-teman melakukan financial check up, pastikan dulu nih ada tujuannya, jika nanti selanjutnya bisa dievaluasi. Oke, baik Mbak, tadi sudah disebutkan bagaimana menyusun nih tujuan keuangan, mungkin bisa tahun-tahun selanjutnya Mbak ya, dari periode-periode tertentu. Mungkin sebelum masuk ke investasi nih Mbak, kira-kira misal nih ada tujuan keuangan kita yang sudah kita tulis, lalu ternyata karena suatu hal bahkan tidak tercapai, atau mungkin ada pengeluaran lain yang tidak terduga, sebaiknya bagaimana kita menyikapi hal tersebut Mbak? Oke, itu sangat umum terjadi. Betul. Sangat umum terjadi ketika apa namanya kita udah bikin perencanaan keuangan gitu ya. Terus habis itu ternyata kepake. Itu kan biasanya kondisinya darurat tuh, misalnya ya. Biasanya sih darurat gitu, entah anak sakit atau ternyata orang tua butuh, saudara butuh dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya balik lagi kalau misalnya dari secara konsep dulu nih ya, di sisi financial planning syariah, ya memang itu ikhtiar kita tapi hasil kita nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Betul. Memang ternyata kita udah usaha sedemikian rupa gitu, tapi ternyata ada aja yang bikin rencana kita itu belum berhasil. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Nah, yang kita perlu lakuin apa? Kita perlu mikirin ke depannya gimana gitu kan, sama solusi untuk sekarang gitu. Kalau misalnya memang ternyata itu posisinya nggak terlalu urgent gitu, mungkin kita bisa apa ya istilahnya, diulang lagi lah, di apa namanya, di alter lah gitu perencanaan keuangannya. Jadi kita fokus ke yang kemarin masih bolong-bolong dulu gitu, yang kemarin terpakai kita fokus untuk nambal di situ dulu seperti itu. Kalau misalnya enggak, ya pasti apa ya, somehow adalah gitu jalan yang emang ternyata ketemu yang nggak disangka-sangka itu. Biasanya kayak Betul. gitu gitu. Jadi memang kalau dari financial planning, terus gimana dong? Masa nggak ada caranya? Ya nggak ada sih, maksudnya kita cuma bisa usaha ya sampai titik tertentu aja gitu kan. Kurang lebih Oke. gitu. Oke, baik teman-teman tadi ya, karena pasti ke depan tidak mungkin ya. Kadang memang kita berharap semua terjadi dengan keinginan kita Mbak ya, tapi kan kita nggak pernah tahu Mbak apa yang terjadi di masa datang. Jadi teman-teman perlu menyiapkan. Tadi juga disebutkan oleh Mbak Putri, selain ya tadi karena kita merencanakan keuangan, teman-teman jangan lupa juga jika memang ternyata belum cukup nih untuk kebutuhannya, nanti bisa cari side hustle atau sampingan gitu Mbak ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik Mbak, tadi mungkin Betul, kita betul. anggap sudah teman-teman sudah paham nih tentang mungkin sebelum mereka, oke, karena sudah tahu nih investasi merupakan salah satu bagian dari perencanaan keuangan. Kira-kira ini Mbak, nih teman-teman yang pengen mulai investasi, pengen oke deh saya sudah ada nih dana darurat, atau mungkin belum tahu nih dana darurat. Kira-kira apa aja Mbak yang perlu disiapkan sebelum terjun ke investasi? Oke, yang perlu disiapkan pastinya kita tahu sih, maksudnya kita tahu apa nih yang kita mau investasiin gitu kan. Misalnya kita mau jalan-jalan ke mall atau ada jalan ke mall. Misalnya kita pengen liburan deh, kita misalnya pengen Oke, liburan. Kita kan nggak mungkin random langsung datang gitu kan ke sana. Kita nggak tahu di sana ada apa, kita transportnya gimana, di sana nginepnya gimana. Nah, kurang lebih sebenarnya investasi juga kayak gitu sih gitu. Jadi kita cari tahu dulu nih, karena belum tentu yang orang lain bilang bagus itu menurut kita bagus dan sesuai sama kebutuhan kita gitu sih. Itu pertama yang perlu kita lakuin adalah cari tahu dulu. Yang kedua itu kita sediain time frame jangan terlalu dekat gitu untuk investasi, karena investasi itu kan sebenarnya oke, apa ya, ber kita berekspektasi gitu, kita punya ekspektasi return gitu, tapi belum pasti gitu kan, apa namanya, return yang kita pengen dapetin gitu. Nah, karena belum pasti ini, jadi kita perlu nyiapin time frame atau jangka waktu yang jangan mepet, supaya ketika emang ternyata lagi ada koreksi gitu ya di investasi kita, kita tuh punya cukup waktu lah untuk nunggu sampai investasinya balik ke titik nol minimum gitu. Kalau misalnya kita contohnya pakai uang panas oke, gitu ya, misalnya uangnya mau dipakai nih 3 bulan lagi gitu kan, kita beli, oh katanya lagi bagus nih si instrumen ini gitu kan, terus kita beli ternyata anjlok gitu. Nah berarti kan betul, sebenarnya kita rugi bandar gitu kan, kita rugi banget gitu, yang tadinya kita pengen untung malah jadi rugi gitu. Kurang lebih gitu sih, dan itu maksudnya sering banget kejadian ya di apa namanya, betul, di market
itu sering banget terjadi gitu ketika kayaknya optimis Ada nih, FOMO, optimis, Mbak ya. ternyata iya, ternyata oh ada apa gitu. Itu bukan maksudnya kita nggak ngomongin instrumen yang jelek ya gitu, yang misalnya kualitasnya Betul. kurang bagus. Investasi yang memang itu berkualitas fundamentalnya itu bagus juga sangat mungkin terjadi karena di market apapun bisa terjadi. Jadi mungkin itu juga sih yang mesti kita siapin gitu kan sebagai investor atau calon investor, mental dan time frame gitu. Kita ngerti, oh investasi ini punya resiko gitu, nggak cuma untung. Untung tuh nggak pasti gitu, rugi bisa jadi. Betul. Betul, betul. Kurang lebih gitu. Oke, teman-teman. Baik, tadi sudah, semoga ini sangat jelas sekali tadi ya disebutkan Mbak Putri bahwa teman-teman tahu dulu apa yang mau teman-teman mau beli atau investasikan. Jangan cuman katanya A, katanya B, katanya mau ini mau Mm-mm. naik nih 7% dalam 2 hari misalnya. Kalau teman-teman belum tahu dan tidak menyiapkan time frame-nya, lalu hanya asal masuk, maka ya teman-teman nanti ketika misal harganya turun, teman-teman akan dirugikan sendiri. Oke, baik Mbak, tadi kan di awal sudah disebutkan ini ada dana darurat. Mungkin teman-teman yang baru Mm-mm. nonton ini mungkin baru tahu tentang dana darurat atau perencanaan keuangan. Sebenarnya Mbak mungkin bisa jelaskan apa sih dana darurat itu dan berapa banyak kita perlu kumpulkan. Karena kan mungkin ada yang masih bingung nih Mbak, dana darurat itu apakah pengeluaran tiap bulan kah atau pemasukan tiap bulan? Mungkin bisa dirincikan Mbak, silahkan. Oke. Nah, jadi sebenarnya dana darurat ini adalah dana standby yang memang kita tuh nggak boleh apa-apain gitu. Uh, Fungsinya buat apa? Fungsinya buat kita pakai sewaktu-waktu ada kejadian yang darurat. Nah, sekarang pertanyaannya kategori atau mana-mana aja kejadian yang masuk ke dalam darurat ini. Gitu. Apakah misalnya pengen belanja Oke, tas karena dia lagi diskon itu termasuk darurat? Atau misalnya betul. apa ya, atau misalnya ternyata misalnya kebutuhan handphone rusak kita nggak pernah tuh nyiapin budget kan misalnya buat Ya, beli handphone gitu. Nah itu apakah masuk ke dalam itu gitu. Jadi kita juga boleh menentukan sih sebenarnya darurat itu apa aja yang masuk ke dalam list itu gitu, karena bisa jadi misalnya contoh yang real itu ya, uh, kawinan saudara di luar kota. Nah, itu sebenarnya bisa masuk ke dalam dana darurat gitu. Karena pertama kita nggak pernah nyiapin gitu kan. Mana ada tabungan khusus kalau diajak saudara kawinan di luar kota. Itu kan pasti kita nggak ada yang punya dong. Gitu. Nah, tapi kita betul. nggak ikut juga nggak mungkin gitu. Masa kita mau tinggal perencanaan keuangan kita. Nah, karena ada banyak faktor-faktor yang tidak terduga seperti itu, jadi kita butuh nyiapin. Nah, nyiapin itu berapa banyak sih? Sebenarnya nggak ada patokan yang khusus ya. Maksudnya kalau di Islam sendiri juga, setahu juga nggak ada patokan khusus gitu. Berapa lama Betul. gitu. Tapi kalau misalnya yang ngikutin di surat, lupa lagi surat Yusuf, itu kan sebenarnya waktu itu 7 tahun pacaklik gitu. Jadi angka ganjil kan memang yang disenangi sama Allah Subhanahu Wa Taala kan angka-angka ganjil gitu. Tapi kalau misalnya best practice-nya ngikutin sama perencanaan keuangan yang konvensional dan emang udah baku, itu bisa dipatok misalnya 3 bulan, 6 bulan. Sebenarnya bertahap aja sih gitu. Nah, dalam kita ngumpulin perencanaan keuangan ini, Oke. kita ngumpulin dana darurat ini sebenarnya kita juga ngebentuk habit kita gitu. Kalau misalnya tadinya kita boros atau kita nggak tahan gitu ya buat ngeliat tabungan di bank gitu kan, ada ya tipikal orang yang aduh kalau ngelihat tabungan di bank tuh kayaknya gatel gitu kan pengen pakai gitu, ada gitu, ada yang Betul. memang dia senang ngelihatnya tuh di tabungan gitu, jadi dia ngumpulin uang yang banyak gitu di tabungan gitu kan, nggak mau investasi di tempatan itu ada. Nah itu sebenarnya Betul. bagian dari kita mengenal karakter kita juga nih, kita seperti apa gitu. Dan kita sebenarnya selalu punya solusi terhadap diri kita sendiri. Misalnya gini, misalnya kita aduh kayaknya gatal banget nih kalau misalnya taruhnya di tabungan aja pasti selalu habis. Kalau gitu jangan taruh di situ gitu. Sebenarnya kita udah tahu kan solusinya apa, tapi prakteknya kadang-kadang itu yang susah. Nah, dengan kita Sulit. mencoba ngatur itu semua, sebenarnya kita juga melatih diri kita nih. Jadi misalnya kita punya target yang terdekat, nabung dana darurat dulu, misalnya 3 bulan, let's say gitu ya. 3 bulan tuh 3 bulan apa? Oke. 3 bulan sih sebenarnya 3 bulan pengeluaran gitu. Pengeluaran. Biasanya. Tapi kalau misalnya mau punya angka lain, nggak ada masalah sih. Gitu. Tapi biasanya umum dipakai itu 3 kali pengeluaran bulanan gitu. Nah,
setelah terkumpul ternyata kok kayaknya takut ya kalau kepake, itu boleh ditaruh di instrumen-instrumen lainnya gitu. Yang pastinya di Oke, Indo Premier juga ada fasilitas untuk betul, menyimpan dana darurat itu gitu kan. betul banget. Nanti bisa dialokasi. Gitu. Jadi sebenarnya itu journey-nya atau kayak apa ya? Level awalnya lah, early stage-nya ketika kita mau nyoba gitu. Nah, ketika kita udah dana daruratnya udah terkumpul, kita mau taruh di instrumen yang ada di Indo Premier, salah satunya, itu juga sebenarnya kita juga udah part of investasi gitu. Nanti kita tinggal Oke, lihat nih, naikin, membiasakan diri dulu nih sama investasi yang misalnya risikonya rendah. Terus habis itu nanti kita coba deh naikin ke yang lebih tinggi dan jangka waktunya lebih panjang. Kita coba deh lebih rapihin lagi gitu. Jadi sebenarnya financial planning itu menurut aku juga part of apa ya, journey gitulah. betul. Kadang-kadang kita nggak bisa langsung dari muda gitu kan mikirin harus nabung buat belum punya suami atau pasangan udah mikirin biaya anak sampai pensiun, itu ya boleh juga sih gitu, tapi ya kalau bertahap juga nggak ada salahnya kok. Betul, betul. Karena perjalanan Mbak ya, perjalanan mungkin ya tadi bagaimana psikologi juga Mbak ya, mulai dari Mm-mm. apa mungkin yang masih muda pengen belanja, pengen jajan mungkin masih bisa Mbak ya, tapi ada aturan khusus Mbak jangan sampai berlebihan gitu Mbak ya. Iya. Oke, baik Sobat Ipo tadi ya, udah rinci banget tadi penjelasan dari Mbak Putri bahwa tadi nggak sama teman-teman ya, bisa teman-teman, tapi paling nggak kalau patokan baku 3 bulan dari total pengeluaran teman-teman nanti bisa ditabung, bisa dikumpulkan dulu, dicicil dari sekarang ya. Nanti ketika sudah mulai cukup mungkin pengen ada nggak, kalau tabungan baik banget takutnya kayak sekarang Mbak ya, yang harusnya nggak darurat tapi didarurat-daruratin kayak lagi 11-11 nih Mbak, ada yang promo nih, jadi darurat Mbak. Kadang seperti itu kan Mbak ya. Mungkin yang Iya benar. gatel karena takutnya dipakai bisa ditaruh di instrumen yang mungkin liquid dan risikonya rendah. Seperti contohnya reksadana syariah pasar uang, teman-teman bisa pakai di Ya. aplikasi IPO tuh ada banyak banget reksadana syariah pasar uang. Tinggal dipilih aja nanti yang sesuai dengan analisanya. Pastinya ya manajer investasi juga sudah punya track record yang baik dan sebagainya. Oke, baik Mbak, tadi sudah disebutkan ada dana darurat. Lalu kalau Ya. kita kadang mendengar mungkin kelas tentang perencanaan keuangan, kita sebut juga ada asuransi, Mbak. Mungkin teman-teman Mm-mm. yang baru dengar atau masih taunya BPJS saja gitu, Mbak, mungkin. Kira-kira Mm-mm. penting nggak sih, Mbak, asuransi dalam perencanaan keuangan? Oke, nah sebenarnya asuransi itu kalau misalnya menurutku ya itu sama kita ngelihat ketika kita mau investasi itu di pasar modal atau enggak sih gitu. Nah, kurang lebih itu posisinya sama kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya semuanya itu bentuk ikhtiar kita gitu kan. Jadi semuanya itu kembali lagi ke kita. Aku nggak bisa menentukan apakah itu tuh penting atau enggak untuk seseorang gitu. Kecuali misalnya emang orang ini kayak pengen juga sih, pengen punya asuransi, oh ya boleh gitu. Karena kan pastinya ada dong pilihan-pilihan instrumen asuransi yang sesuai dengan syariat. Gitu. Nah, jadi ketika ngelihat itu pasti apa namanya apa ya, disesuaikan lagi gitu sama preferensi dari individu masing-masing gitu. Kalau misalnya aku pribadi, jadi sebenarnya melihatnya apa ya, um, bisa jadi sesuatu yang penting gitu. Tapi enggak juga nggak apa-apa gitu. Oke, Kalau buat aku pribadi ya gitu, betul. buat aku pribadi kayak gitu. Mm-mm. Oke, Misalnya gini, misalnya kan ada yang kita memang apa ya, nggak akan pernah tahu, siapa tahu kita takutnya sakit keras gitu kan, atau betul. ternyata seperti ada salah satu ini ya apa namanya, suami istri artis yang meninggal baru-baru ini ternyata Iya. meninggalkan insurance gitu. Itu kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi apapun pilihannya, apapun plan yang kita ambil, pastikan emang itu sesuai dengan preferensi kita. Kita nyaman buat punya itu, kita ngejalaninnya oke, apapun ikhtiarnya insya Allah fine lah gitu. Yang Oke, siap. Jadi 12 tadi yang disesuaikan Mbak nggak ya dengan kebutuhan karuan gitu. masing-masing gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Oke, jadi teman-teman nanti bisa pahami diri dulu masing-masing nih, apakah saya butuh atau tidak, nanti ketika butuh bisa langsung mencari instrumen yang sesuai dengan preferensi teman-teman. Oke teman-teman, saya Iya. ingatkan lagi ya, nanti ada yang ingin ditanyakan misalnya atau ada yang ingin didiskusikan dengan Mbak Putri bisa langsung taruh pertanyaan di kolom box Q&A. Nanti yang penanya 3 terbaik akan mendapatkan hadiah nih dari Pot Syariah. Oke Mbak, lanjut nih. Mungkin Wih. Ya. sebelum ada beberapa pertanyaan sebelum mengakhiri Mbak. Mungkin Mm-mm. tadi sudah dibahas nih Mbak tentang perencanaan keuangan sudah, investasi Ya. sudah. Mungkin tips trik nih Mbak.
kalau teman-teman yang mau investasi, kira-kira apa aja yang perlu diperhatikan nih Mbak? Sebelum oke deh saya terjun nih mau ke reksadana kah, ke saham kah, yang perlu menjadi patokan penting nih bagi mereka nih apa kira-kira Mbak? Oke, patokan pentingnya ya. Em, Menurutku sih, kalau misalnya kita kan selalu ada dua pilihan ya. Ada yang memang kita itu senengnya mau nyobain dulu deh gitu. Nggak salah Betul. ngerencanain perencanaan keuangan gitu, maunya nyoba dulu, nggak ada masalah gitu. Atau misalnya kita mau bikin yang rapi perencanaan keuangan, nah itu malah lebih bagus gitu kan, karena langsung Oke. ketakar tuh semua, lihat resikonya seperti apa. Nah, ketika kita mau nyoba-nyoba sendiri gitu kan, kita mau coba. Nah, pastikan memang pertama uangnya itu bukan uang yang kita akan pakai dalam jangka waktu yang dekat. Oke. Gitu. Yang kedua itu pakai nominal bertahap. Misalnya kita coba ya udah 1% dulu deh dari total aset misalnya yang kita punya sekarang, kita cobain, kita lihat, kita coba 3 bulan 6 bulan nyaman, tambahin, kurang lebih sih seperti itu gitu. Jadi apa ya, kalau misalnya kita mau nyoba kurang lebih seperti itu di luar, sebenarnya kita juga bisa maksudnya mempelajari lebih detail lagi gitu kan, Oke. perbedaan dari instrumen-instrumen ini apa sih gitu. Misalnya saham sama reksadana itu bedanya apa, reksadana saham sama saham tuh bedanya apa, sama reksadana pasar uang tuh bedanya apa gitu. Itu sebenarnya pasti lebih bagus buat dipelajarin gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman gatel pengen nyoba, ya itulah coba dengan nominal yang kecil dan jangan pakai uang panas gitu. Oke. Itu teman-teman yang perlu di note banget tadi ya, jangan pakai uang panas, jangan sampai apalagi uang yang dipakai misal bayar kuliah, bayar kosan atau bayar sekolah anak, jangan sampai apalagi sampai minjem Mbak ya, pinjaman Iya, online untuk aduh investasi jangan, saham. Nah, itu ketika turun jangan kan bingung sampai. sendiri Mbak ya, jangan sampai tadi. Mm-mm. Lalu pelajari dulu ya teman-teman, mau misalnya ke reksadana kah atau ke saham kah, tahu dulu bagaimana gimana sih saham ini bekerja, gimana reksadana bekerja, biar tahu nanti teman-teman apa yang teman-teman beli. Oke Mbak, mungkin terakhir nih pertanyaan tentang Mm-mm. kadang kita sudah punya nih Mbak perencanaan keuangan, sudah punya tujuan keuangan yang sudah didetailkan rinci banget dan berapa lama Mm-mm. ingin kita capai. Tapi kadang kita kan Mm-mm. masih ketika sebulan mendapat gaji misalnya mau masuk ke sana itu ada kebutuhan lain yang menggoda gitu Mbak. Kira-kira bagaimana sih Mbak biar kita konsisten menyisihkan uang kita demi tujuan keuangan di masa depan nih Mbak? Tips-triknya mungkin pengalaman Mbak pribadi gimana sih biar konsisten istiqomah gitu Mbak? Istiqomah ya. Oke. Betul. Apa namanya? Sebenarnya ada satu pepatah ya, pepatah nggak ya? Pepatah yang bilang kita tuh jadi bisa karena terpaksa gitu. Contohnya kita Oke, jadi bisa kerja itu online di rumah nggak ketemu karena terpaksa, karena memang nggak bisa terpaksa. karena pandemi. Iya. Nah, jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu yang memang kita harus kerjain gitu. Betul. Cara yang paling gampang adalah di rekening kita yang terima gaji itu pakai auto debit langsung. Dan Oke, fiturnya aku tahu kalau nggak salah ada juga ya di Indo Premier ya, betul, fitur auto betul Mbak. debit. Gitu. Jadi di awal itu kita belum lihat gaji kita aja tahu-tahu udah dipotong. Nah, Betul, ketika masuk ke Indo Premier dan dialokasiin gitu kan ada fiturnya juga tuh auto ya, langsung masuk ke betul. sini-sini gitu kan ada fitur autonya juga. Itu membuat kita jadi lebih mager kalau misalnya kita mau tarik. Kenapa? Karena itu butuh proses gitu kan. Benar, Kalau benar. misalnya kita taruh aja di bank, itu kan cepet gitu. Kita ketik-ketik-ketik, tahu-tahu udah hilang duit kita ke belanja ke marketplace gitu kan istilahnya. Tapi kalau misalnya kita perlu redeem dulu, jual dulu, nunggu dulu, masuk ke RDN, pindahin dulu ke rekening kita, kita pasti jadi lebih malas gitu. Jadi memang kita harus Oke, paksa dan pakai sistem aja yang ada gitu kan. Memang kita udah oke nggak bisa siap. ngapa-ngapain, kurang lebih gitu sih. Cara mudahnya. Oke, baik tadi teman-teman harus terpaksa dulu ya, buat di teman-teman terpaksa tadi dengan cara ada sudah ada digital nih Mbak ya, sudah ada fitur auto debit gitu. Nanti kalau di Ipot juga teman-teman bisa nih ada investasi berkala. Tinggal teman-teman nanti ketika sudah masuk uang ke RDN langsung dimasukkan atau dibelikan reksadana sesuai dengan pilihan teman-teman. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi nanti. Tadi ya, Mbak Putri bilang takutnya kalau kita mengendap di payroll atau di rekening yang memang tuh gaji misalnya, ketika ada promo 11-11, 12-12 dan sebagainya, tergoda nih Mbak ya, begitu. Pastikan teman-teman tadi konsisten dengan cara memaksa teman-teman untuk nantinya bisa mengalokasikan dana sesuai dengan tujuan masing-masing. Oke Mbak, mungkin ini kayaknya sudah banyak pertanyaan yang masuk, mungkin kita bisa langsung masuk ke tanya jawab Mbak ya, sambil kita milih pertanyaan yang Boleh. menarik. Oke, kita screening dulu.
Oke Mbak, ini dari saudara Sobat Ipot Acep Yahya underscore Mm-mm. 26 tentang dana darurat nih Mbak. Apakah alokasi Mm-mm. dana darurat boleh disimpan di saham atau reksadana? Silahkan Mbak Putri. Oke, jawabannya kalau di saham itu jangan gitu karena Oke, kita target untuk investasi di saham itu palingnya di atas 5 tahun lah gitu, uang yang 5 tahun kita nggak akan pakai boleh ditaruh di sana. Nah, kalau di reksadana itu tergantung reksadananya apa. Kalau misalnya reksadananya pasar uang itu boleh. Kenapa? Karena dia sebenarnya ditaruh di instrumen ya, yang di instrumen deposito gitu. Jadi sebenarnya secara pengaturan risiko itu masih sama gitu. Tapi karena kalau di reksadana itu kan pasti uang yang dimasukkan ke dalam deposito di bank syariah itu kan nominalnya besar gitu. Jadi aset manajemen itu manajemen investasi mereka punya apa ya bisa nego lah supaya rate itu lebih tinggi. Kasarannya seperti itu simpelnya gitu. Jadi dengan flexibility-nya deposito, dengan flexibility-nya reksadana kita bisa dapat rate lebih tinggi daripada deposito dan amannya sama kayak deposito juga gitu. Nah, itu salah satu alokasi yang bisa dipakai untuk nyimpan dana darurat. Nah, instrumen lain sebenarnya apa? Mungkin kalau misalnya kita punya udah banyak gitu ya, misalnya kita 6 bulan atau 12 bulan pengeluaran, kita boleh taruh misalnya 20% atau 30% itu di cash, 30% atau 40% lagi itu misalnya di reksadana pasar uang. Sisanya kita bolehlah taruh di emas. Kenapa sih emas gitu? Karena emas tuh mungkin liquid ya, jadi gampang gitu kan misalnya dan um, misalnya tetangga aja gitu, misalnya kita butuh, kita taruh ke tetangga pun tetangga mau nerima lah istilahnya kurang lebih seperti betul. itu gitu. Jadi ada alokasi-alokasinya yang memang boleh dipakai selain uang kas untuk menyimpan dana darurat. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman ya tadi kalau mau nyiapkan dana darurat jangan sampai ke saham nih karena saham ini ya paling enggak teman-teman tuh jangka panjang 5 sampai 10 tahun bahkan lebih nih. Jangan sampai kalau dana darurat ketika nanti sahamnya turun akhirnya bingung nih mau mencukupi dana daruratnya bagaimana. Semoga menjawab ya tadi yang bertanya. Ini dari Sobat Ipot Fatin underscore 1609. Beliau bertanya, saat ini saya menyiapkan uang pensiun di saham dan logam mulia. Usianya 30. Berapa persentase terbaiknya? Silakan Mbak Putri. Oke, untuk di apa namanya saham sama emas ya. Betul. Sebenarnya untuk proporsi kalau misalnya kita lihat tergantung sahamnya. Jadi misalnya gini, ada beberapa saham yang memang dia itu cocok untuk jangka waktu yang panjang. Pastinya dia punya fundamental yang bagus gitu kan, dan kita Oke. beli itu di harga yang bagus juga. Gitu. Itu pertama. Jadi paling gampangnya kita bisa lihat saham LQ45 atau saham blue chip. Nah itu boleh tuh dipakai untuk apa ya sarana berinvestasi dana pensiun. Nah, emas juga boleh dipakai dan proporsinya kalau menurutku sebenarnya boleh dialokasiin lebih banyak di saham dibandingin di instrumen emas. Kalau misalnya menurutku. Tapi kalau misalnya ternyata memang nyamannya itu 50-50 atau 60-40 gitu ya antara emas yang lebih banyak atau emas yang di 50% itu juga nggak ada masalah kok gitu. Jadi tiap tahun kan kita lihat lagi nih nanti dana pensiun itu kan kita butuh waktunya itu kan panjang, time frame-nya Betul. panjang puluhan tahun. Kalau misalnya kita usia 30 berarti mungkin sampai 55 60 gitu ya, masih 30 tahun lagi kita nabung dana pensiun. Nah jangan lupa untuk saham itu kita review selalu setiap tahun performanya seperti apa, apakah masih oke, Oke. perusahaannya gimana dan lain sebagainya seperti itu. Oke, semoga menjawab tadi ya. Sobat Ipot Fatin tadi. Tadi teman-teman kalau jangka panjang bisa lebih banyak prestasinya ke saham, tapi pastikan dulu sahamnya yang berfundamental bagus dan juga lakukan evaluasi paling enggak Mbak ya per kuartal sekali atau 1 tahun 4 kali lah kalau teman-teman gak usah sering-sering nanti. Tapi pastikan pilihannya sudah tepat dulu. Jangan pilih saham-saham yang mungkin redliner Mbak ya yang volatilitasnya sangat tinggi sekali. Oke. Iya. Baik Mbak, pertanyaan selanjutnya ini menarik sebenarnya Mbak dari saudara Arfad Zikri. Apakah uang untuk amal atau zakat masuk ke dana darurat? Mungkin bisa jelaskan juga nih Mbak, kalau zakat itu mengalokasikannya bagaimana? Silakan Mbak Putri. Oke,
Nah, zakat ini menarik karena ada beberapa kan zakat itu. Jadi misalnya zakat mal gitu. Zakat mal itu alokasiin juga, ditabung juga sebenarnya. Jadi emang ada alokasi khusus untuk nabung zakat mal gitu. Mungkin kan takutnya berat ya kalau misalnya kita bayarnya setahun sekali. Nah itu yang pertama. Kalau zakat fitrah harusnya insya Allah no issue ya gitu buat teman-teman. Tapi boleh juga kok kalau misalnya Betul. mau dialokasiin. Nah selain itu sebenarnya kurban. Kurban itu mungkin kita punya target, aduh tahun depan pengen kurban 10 sapi. Itu boleh di apa namanya dialokasiin sendiri. Nah porsinya itu sebenarnya di luar dana darurat seperti itu. Jadi boleh Oke. dialokasikan secara khusus tabungan-tabungan yang apa namanya terkait zakat dan sedekah seperti itu. Nah, terus kalau misalnya sedekahnya itu nggak rutin, pengen itu gimana? Itu boleh kembali lagi, boleh dialokasi dalam dana darurat, boleh enggak, itu bebas lah gitu. Karena memang sedekah itu kan sifatnya fleksibel ya gitu, nggak ada ketentuan khusus yang baku gitu untuk ngatur si sedekah ini. Oke. Nah, untuk yang apa namanya tambahan untuk zakat, misalnya zakat mal, zakat fitrah, kurban itu kan sebenarnya setahun sekali. Kecuali memang ternyata ada yang lebarannya setahun 2 kali ya, tapi rata-rata kan biasanya kita setahun sekali. Itu sebenarnya kita bisa alokasiin bersamaan dengan pengeluaran-pengeluaran tahunan kita lainnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya bayar pajak mobil, pajak rumah, apa namanya itu pasti setahun sekali gitu. Jadi kita bisa gabungin tuh itu semua di anggaran atau di apa namanya satu alokasi dana yang sama kurang lebih kayak gitu. Oke. Semoga menjawab tadi ya teman yang bertanya tadi pas jadi beda ya teman-teman antara dana darurat juga amal dan sebagainya, zakat dan sebagainya perlu disendirikan nih teman-teman, jangan digabung dengan dana darurat. Oke Mbak, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Sobat Ipot Ibnu Rozak nih. Dalam perencanaan keuangan lebih didahulukan mana Mbak? Dana darurat dulu kah atau asuransi dulu? Silakan Mbak Jawabannya Putri. dana darurat dulu. Dana darurat dulu, Cepet ya oke. jawabnya. Jawabnya dana darurat dulu. Kenapa? Karena dana darurat itu lebih fleksibel gitu. Sedangkan kalau asuransi itu dia untuk tujuan-tujuan tertentu aja gitu. Tidak bisa digunakan untuk semua apa ya kejadian yang darurat gitu. Jadi memang lebih utama apa namanya dana darurat dulu. Gitu. Jadi walaupun udah punya asuransi dana darurat juga tetap harus punya gitu karena bisa jadi asuransinya itu kepake belakangan tapi di awal itu tetap butuh dana darurat kalau ternyata ada insiden-insiden tertentu kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi Semoga teman-teman ya menjawab. tadi ya, pastikan dulu dana darurat itu tercukupi, baru nanti ketika sudah tercukupi baru bisa mulai kalau teman-teman nanti pelajari nih asuransi mana yang teman-teman sesuai dengan preferensinya. Oke Mbak, mungkin ini pertanyaan terakhir Mbak ya, karena terbatasnya waktu. Ini dari Sobat Dipot, Raudatul Ilmi 08. Berapa banyak dana darurat yang sudah disiapkan dan mungkin ini lebih pertanyaannya, apakah nanti ketika kita mulai investasi, apakah beriringan dengan investasi atau nabung dana dulu baru investasi atau bisa dilakukan beriringan Mbak? Silahkan. Oke. Okay. Idealnya kalau misalnya emang cukup berbarengan gitu ya semua tujuan kita apa namanya lakukan investasi itu secara bersamaan waktunya boleh aja gitu tapi kalau misalnya belum mungkin kita pilih beberapa tujuan tertentu plus dana darurat kalau misalnya ternyata belum bisa juga ya udah dana darurat dulu gitu jadi Oke. itu ya urutannya. Oke, teman-teman ya tadi ya. Kalau kira-kira cukup nih masukan teman-teman dan juga alokasi untuk investasi cukup untuk keduanya bisa dilakukan bareng-bareng. Tapi jika memang tidak memungkinkan atau mungkin masih alokasinya masih sedikit, tapi nanti bisa gradually bisa bertambah. Tapi paling enggak kalau memang tidak cukup dana darurat dulu dipersiapkan, baru jika sudah cukup masuk ke investasi. Oke, baik Mbak. Mungkin pertanyaannya baik banget nih yang nanya. Tapi karena waktu Mbak ya, kita tidak bisa cover semuanya. Mungkin di akhir nih Mbak bisa diinformasikan atau dikasih closing statement Mbak atau tips trik pesan-pesan nih ke Sobat Ipot semuanya yang mau merencanakan keuangan baiknya bagaimana. Lalu mungkin ada tips tambahan nih dari Mbak Putri. Silahkan. Oke, nah ini sebenarnya aku bukannya mau promosi ya gitu, tapi karena Betul. memang aku pengguna pengguna Indo Premier udah lama gitu kan. Jadi apa namanya udah cukup lama aku pakai iPod. Menurut aku teman-teman itu kan pasti banyak pilihan ya, maksudnya option gitu. Misalnya kita mau investasi apa segala macam. Menurut aku teman-teman bisa explore di Indo Premier dulu karena di situ di Indo Premier tuh lengkap gitu. Jadi dari reksadananya lengkap
sama saham yang aku suka gitu. Dan jadi kita bisa apa ya istilahnya gini, ada fitur yang menarik juga sih yang aku pakai di Indo Premier itu, buat di reksadana-nya dia ada sub account Betul, ya kan. Ini nggak banyak orang tahu nih si sub account ini padahal betul, sangat betul. memudahkan banget kalau misalnya kita banyak tujuan, apalagi kalau anaknya banyak. Oh, anaknya lebih dari satu lebih kepake lagi. Jadi misalnya di account, misalnya aku ya di account aku udah beli reksadana itu misalnya reksadana ABC. Nah, tapi di reksadana ABC ini aku pengen bagi dua, yang setengah Oke, ini untuk anak aku, yang setengah untuk betul. aku. Nah, aku tuh bisa bikin sub account di sini. Jadi tuh kelihatan kepisah. Nah, itu fitur yang aku belum pernah nemuin di tempat lain gitu. Jadi, Oke, kalau misalnya aku mau kasih closing statement sebenarnya, teman-teman coba deh buat yang belum pernah investasi nih, coba explore dulu platformnya Indo Premier, dan teman-teman apa namanya, insya Allah dapat ini deh, dapat apa ya, dapat inspirasi deh dari sana, kurang lebih kayak gitu. Mungkin oke, itu betul. kali. Oke.